Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satgas Dakwah, saluran informasi Islami. Mohon dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam, dan turunnya surat Al-Qadar. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, sahabat melihat Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu, salah satu sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum sendiri?" Rasulullah SAW menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah, hari kiamat. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang, namun tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi tersebut adalah Sam'un Al-Ghazi alaihi salam, berasal dari kalangan Bani Israel, yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah Romawi. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki rambut yang sangat panjang. Kalau dia berdiri, rambutnya sampai menyentuh tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam untuk menyampaikan risalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pada waktu itu, paganisme atau penyembah berhala sedang menjadi-jadi. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam diberikan mukjizat yang tak jauh berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu kekuatan yang dahsyat, bisa melunakkan besi dan merobohkan bangunan. Tetapi, walaupun sudah diperlihatkan kekuatannya, tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Karena masyarakat Bani Israel dan Romawi ketika itu, lebih mementingkan menyembah berhala, dan sesuatu yang mendatangkan harta. Itulah yang menyebabkan, Nabi Sam'un tidak memiliki pengikut. Tetapi, Nabi Sam'un Al-Ghazi tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya, yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan. Beliau sangat jarang merasakan haus dan lapar. Selain gigih dalam berjuang, Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam juga sangat kuat ibadahnya. Pada malam hari, dia beribadah, dan pada siang harinya, berpuasa dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Bani Israel yang berkuasa, saat itu sangat ketakutan. Mereka tidak berani melawan dengan kekuatan, karena mereka tahu, pasti akan kalah. Akhirnya, raja dan para petinggi membuat sayembara. Barang siapa bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi hidup-hidup dalam keadaan lemah, akan diberikan uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja Bani Israel juga mempunyai ide untuk menghasut dan memanfaatkan istri Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sang raja berkata, "Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu, dan berhasil membuatnya lemah, kami akan berikan perhiasan emas dan permata untukmu," kata raja. Sang istri pun menyetujui, lalu diberikanlah sebuah tali pengikat yang kuat, untuk mengikat suaminya. Pada malam pertama, istri Nabi Sam'un melihat Nabi Sam'un sholat, sesuai yang telah disyariatkan kepadanya. Karena ibadahnya sangat lama, sang istri pun mengantuk, dan gagal mengikat suaminya. Pada hari kedua, barulah sang istri berhasil mengikat Nabi Sam'un. Saat Nabi Sam'un terbangun dari tidurnya, dia terheran, dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku?" "Benar wahai suamiku, aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau," jawab sang istri. Tali pun dengan mudah diputuskan oleh Nabi Sam'un. Keesokan harinya, sang istri melakukan hal yang sama, dengan ikatan yang lebih kuat. Namun, lagi-lagi berhasil diputuskan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam. Karena berulang kali tidak berhasil juga, maka digunakanlah cara rayuan. Istri Nabi Sam'un merayu Nabi Sam'un. "Engkau begitu kuat, sesungguhnya apa yang dapat membuatmu lemah?" tanya sang istri. Karena sayangnya Nabi Sam'un terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahan dirinya kepada istrinya. Kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya sendiri. Keesokan harinya, istrinya benar-benar mengikat Nabi Sam'un, dengan 4 helai rambut di kedua tangan dan kaki Nabi Sam'un. Ternyata benar, Nabi Sam'un tidak bisa melepaskan ikatan tersebut. Lalu laporlah sang istri kepada raja.
Kemudian, Nabi Samun dibawa ke istana raja. Diikat di tiang, untuk disiksa dan dibunuh secara perlahan-lahan. Telinga, mulut, dan kedua tangan, serta kakinya dipotong. Lalu malaikat Jibril alaihissalam, turun menawarkan bantuan kepada Nabi Samun alaihissalam. Apa yang engkau minta, wahai Nabiullah? Lalu Nabi Samun menjawab, aku ingin memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atas kesalahanku, yang seharusnya tidak kuberitahukan kelemahanku kepada siapapun, termasuk kepada istriku. Dan aku minta agar kekuatanku dikembalikan, hingga aku bisa menggerakkan tiang istana ini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kembali kedua tangan, kaki, mulut serta kedua telinga Nabi Samun alaihissalam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kekuatan Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam, maka, dihancurkanlah tiang istana dan tembok kerajaan hingga runtuh menimpa raja, istri yang mengkhianatinya, para petinggi kerajaan, dan semua masyarakat yang menyaksikannya. Semuanya mati, kecuali Nabi Samun alaihissalam. Setelah itu, Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam, bersumpah akan memberantas kebatilan, selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam, para sahabat menangis terharu. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan, malamnya dia beribadah, dan siangnya dia berpuasa dan berjihad, sedang kami yang lemah ini, tidak akan mampu melakukan ibadah seperti itu. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam, dengan membawa wahyu surat Al-Qadr, yang artinya, sungguh kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan roh Jibril, dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu, sampai terbit fajar. Kemudian Rasulullah bersabda, burulah malam Lailatul Qadar ini, kalian hanya mengamalkan 1 malam. Jika mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kalian akan mendapatkan lebih daripada Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam. Sumber, Kitab Musyafaqatul Qulub dan Qisasul Anbiya. Demikian kisah tentang Nabi Samun dan riwayat turunnya surat Al-Qadar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya robbal alamin. Jika channel ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share, serta hidupkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.